Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk santri. Aku. Oh, belum diajarin? Oh, sudah. Oke. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di tanggal 1 November hari Sabtu, malam Ahad atau kalian nyebutnya malam Minggu ya. Santriwan dan santriwati LPK Halim Musola Halim Ramadan di Perumahan Degimo Tubo, kita akan melaksanakan kegiatan mabit. Mabit itu apa? Atar bisa dibaca? Mabit. Mabit coba yang besar. Kepanjangan dari mabit apa? Malam, bina iman dan takwa. Nah, anak-anakku sekalian, ya, dalam beberapa jam ke depan, anak-anakku akan diberikan materi. Jadi bukan mengaji lagi. Untuk malam ini ya, untuk malam ini teman-teman atau anak-anakku santriwan-santriwati tidak mengaji dulu, kita berikan refreshing. Ya. Nah, diberikan materi di luar mengaji oleh Ustadz-Ustazah di LPK Halim Ramadan Tubo. Nah, harapannya anak-anakku sekalian bukan sekedar bermain, tapi nanti teman-teman pulang dari sini ada ilmu yang bisa anak-anakku sekalian dapatkan, dan juga ada perubahan sikap dan perilaku. Ya, pulang dari sini ya, yang awalnya suka pukul teman, ya, jadi orang yang baik. Suka ngejek teman, ya, jadi orang baik. Lisannya dijaga. Kemudian yang paling penting apa? Jangan sampai pulang dari musola nanti malam masih melawan orang tua. Nah, berarti malamnya masih tinggal di musola. Ya, kalau belum berubah malam ini, teman-teman, ada anakku sekalian, belum berubah, masih nakal-nakal, masih baku melawang, ya, maka selesai jam 9, yang lain pulang, berarti ada yang masih tinggal di sini sampai besok pagi. Oke? Sepakat ya, deal ya? Ya, apa materinya? Nah, nanti ada 3 materi anak-anakku sekalian pada malam hari ini akan disampaikan. Pertama oleh Ustadz Amidin. Nanti apa materinya? Nanti Ustadz Amidin yang akan sampaikan. Setelah Isya, ya, jamaah Isya, ada 2 materi. Ya, yang materi kedua disampaikan oleh Ustadz Gibran, mungkin lagi OTW ya, menuju ke sini. Dan yang ketiga nanti ditutup dengan Ustazah Mawadah. Nah, oke, karena waktu sudah menjelang Isya, hanya tinggal 20 menitan lagi, tanpa berpanjang lebar, Ustadz Ilham buka acara Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, Santri LPK Halim Ramadan Tubo, tanggal 1 November 2025, dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara malam ini dimulai. Silakan Ustadz Midin, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama-sama lagi pada malam hari ini dengan dalam rangka kegiatan mabit. Apa itu mabit? Malam bina iman dan takwa. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu senantiasa membawa adinul Islam sampai sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kegiatan kita malam ini, tentang mabit anak soleh. Seperti Ustadz Iram sudah jelaskan, itu mabit malam bina iman dan takwa, yaitu kita mempertemukan kita semua, membangun silaturahmi kepada teman-teman semua yang baru masuk. Siapa yang baru masuk? Ada beberapa yang baru masuk ini.
Siapa namanya? Wamiu. Semua kenal dia? Sudah. Kamu sudah kenal semua? Kamu sudah kenal mereka semua? Belum. Itu kan jadi tujuan dari kegiatan ini untuk memperkenalkan kita membangun silaturahmi kepada semua yang ada di sini, bukan hanya kepada Atar sama Azril saja yang saling tahu, tapi semua harus saling kompak. Paham? Yang pertama kedekatan dengan Allah. Ya, jadi tujuan kita ini Allah yaitu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi sholat berjamaah tadi sudah dilaksanakan, terus zikir dan lain-lain. Jadi di sini ketika waktu sholat itu ada adabnya lagi. Jangan bermain di sini. Siapa sering bermain waktu sholat? Itu tidak boleh. Itu berdosa, dilarang oleh Allah. Tidak sah sholatnya. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, melainkan dapat dosa itu ketika waktu sholat. Ketika sedang sholat kalian bermain, itu mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Yang kedua, membangun karakter. Nah, di sini saya lihat banyak dari teman-teman ini karakternya ini masih harus diubah lagi. Adik-adik sekalian, karakter itu sangat penting untuk kedepannya nanti. Ketika karakter kalian sejak dini sudah tidak bagus, maka secara tidak langsung akan terbawa-bawa sampai besar. Begitu. Jadi karakter itu harus diperbaiki sejak dini untuk kedepannya. Terus ikatan persahabatannya di sini ikatan persahabatan ini untuk memperkenalkan silaturahmi kepada kita semua untuk saling mengenal. Kalau baku dapat di jalan harus apa menyapa ya? Tidak boleh baku sini apalagi Atar baku jaga nih. Tidak boleh Zion kompleks A dan kompleks B nih. Baku jaga apa? Lokasi. Oke. Slide selanjutnya. Next. Oke. Adab berbakti kepada orang tua. Di sini siapa yang sering melawan kepada kedua orang tua? Di sini siapa ketika orang tua kasih nasihat dibentak? Jangan waktu tunjuk. Jadi adik-adik sekalian, ketika orang tua kasih saran itu dengar, jangan membentak, jangan berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun itu kalian yang benar, tetapi itu tetap salah. Membentak kedua orang tua itu dosanya sangat besar, apalagi kepada ibu. Apalagi kita membentak kepada ibu, itu dosanya sangat besar itu adik-adik sekalian. Nah ini, yaitu berbicara dengan sopan dan santun. Ketika kita berbicara kepada kedua orang tua itu harus menggunakan kata-kata yang lembut, yang sopan. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Nah, seperti ini, Zion, Azril, Atar ini masih kedapatan ya kata-kata kasar kepada ibu. Jadi di sini tidak boleh lagi, jangan sampai ada yang kedapatan, nanti kena hukuman. Ini tidak membalas dengan kasar. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada adik-adik itu jangan dibantah, didengarin, jangan berkata kasar dengan membentak, dengan membalas dengan kata-kata yang tidak bagus. Itu tidak baik, dapat dosa nanti, masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka sini? Tidak mau toh, mau masuk surga toh? Jangan melawan kepada kedua orang tua ya. Terus menggunakan kata-kata yang baik. Nah, di sini ketika berbicara dengan orang tua itu harus dengan sopan santun, harus ada adabnya. Duduk yang sopan, berdiri yang sopan, harus berbicara menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Terus membantu pekerjaan rumah. Di sini yang mempunyai kewajiban bukan hanya perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi laki-laki juga wajib. Tidak wajib, wajib untuk membantu pekerjaan rumah.
Jadi ketika orang tua tuh cuci piring itu harus bantu. Dengar sini, paham semuanya? Menjaga berbakti dengan sepenuh hati. Jadi kedua orang ibu, terutama kedua orang tua itu sangat berperan penting untuk menjaga karakter anak-anak. Jadi di sini berbakti dengan sepenuh hati itu sangat penting, adik-adik sekalian. Kita harus mematuhi semua perintah yang diberikan kepada orang tua kita. Terkecuali orang tua kita menyuruh pencuri itu jangan ya, Zion. Selagi itu masih dia menyuruh kita dalam hal-hal kebaikan, maka turuti saja. Zion, paham Zion? Paham? Paham apa yang Ustaz sampaikan? Ustaz bilang apa? Jangan melawan kepada orang tua. Dengar, jangan melawan kepada orang tua ya. Zion ya. Slide selanjutnya. Oke, adab tidur dan bangun pagi dalam Islam dan makan. Adab tidur itu dan bangun itu dalam Islam itu ada adabnya, tidak boleh sembarangan. Siapa yang di sini ketika tidur langsung tidur aja, tidak membaca bismillah atau tidak membaca doa? Doa sebelum tidur apa? Oke, itu doa sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kalau tidak tahu doanya, maka baca bismillah saja sudah cukup. Doa sebelum bangun tidur siapa yang tahu? Tidak pernah. Zion, tidur baca doa atau tidak? Tidur sebelum tidur berdoa atau tidak? Bagaimana doanya? Lupa? Nanti hafal lagi ya. Nanti sebentar malam kalau mau tidur baca doa ya. Jadi di sini bangun pagi tuh siapa yang tahu doa sebelum sesudah bangun tidur? Jadi kalau adabnya sesudah bangun tidur itu cukup dengan, kalau tidak tahu doanya cukup dengan membaca Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita, membangunkan kita pada malam hari ini. Kalau Allah tidak membangunkan kita ya sudah mati. Di sini makan, adab makan. Siapa yang makan pakai tangan kiri? Siapa yang kalau makan pakai tangan kiri? Kamu tidak boleh makan tuh harus pakai tangan kanan. Dilarang dalam Islam makan pakai tangan kiri. Itu tangan kiri bukan tangan kanan. Ya. Siapa yang kalau makan suka berdiri? Kalau makan tuh dalam Islam dilarang makan dan minum sambil berdiri. Tidak baik untuk kesehatan. Jadi ketika makan atau minum itu dianjurkan untuk duduk. Tidak boleh berdiri. Paham? Doa sebelum makan siapa yang tahu? Kata. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa sesudah makan saya minta doa sesudah makan. Perempuan. Kesia, doa sesudah makan. Wamiu, belum. Coba baca. Nazila. Berdiri maju sini. Baca dulu ya. Pegang. Sini. Doa sesudah makan. Alhamdulillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang belum hafal laki-laki? Harus hafal ya. Jadi sebelum makan dan sesudah makan itu ada doanya. Belum hafal, mana itu semut belum hafal.
Jadi teman-teman, jadi adik-adik sekalian, kita harus berbakti kepada orang tua kita dengan hal-hal sederhana itu, tidak berkata kasar, tidak pernah membantah, dan lain-lain. Ya teman-teman, setelah dari sini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berkata kasar kepada kedua orang tua, atau tidak? Tidak. Kalau kedapatan Ustadz hukum, mungkin itu saja materi dari saya. Jadi setelah dari ini kita siap-siap dulu untuk sholat isya berjamaah. Nanti setelah sholat isya baru ada pemateri kedua dari Ustadz Gibran. Jadi harus semangat sampai jam 10 saja. Jangan mengantuk sampai jam 10. Dan di sini sampai jam 10 hari. Nanti setelah habis ini kita siap-siap untuk sholat isya berjamaah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati LPK Mushola Halim Ramadan Tubo. Ayo jangan baribu dulu. Ya, dengarkan Ustaz dulu ya. Oke. Sebelum materi kedua dimulai, nanti Ustadz Gini akan menyampaikan materi sesuai dengan janji Ustadz. Ayo, masuk. Duduk dulu. Sesuai dengan janji Ustadz tadi, sebelum materi dimulai, setelah sholat isya. Ya. Mau saya kasih hadiah? Oke. Yang tahu angkat tangan ya, tunjuk tangan. Ya. Oke. Yang tahu angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Yang tahu nama lengkapnya Ustazah yang baru, angkat tangan. Kemarin Ustazah sudah perkenalan toh? Ayo, angkat tangan. Oh, berarti tak kenal maka tak sayang. Berarti percuma Ustazah sudah kenalan. Ayo, siapa nama lengkapnya? Cuma dipanggil Ustazah. Nama lengkap Ustazah, hadiahnya ada di sini. Yeah. Ayo. Masa tidak ada yang tahu? Depannya M, huruf M. Angkat tangan dulu. Siapa yang lagi? Oke, pintar. Sini. Ambil. Ini. Ambil satu. Ini. Ya. Oke, sudah duduk. Soal kedua. Ya, soal sudah. Tanya ribut. Apa? Oke, soal kedua. Kita umat muslim berpuasa di bulan apa? Angkat tangan. Ya. Oke, sini. Kasih hadiah lagi. Ya. Oke. Pertanyaan ini khusus yang tidak bawa songkok berdua berarti ya. Harus bisa jawab. Hadiahnya songkok warna putih. Mau? Bukan kamu. Khusus mereka berdua. Salah satu ya. Jawab ya. Oke. Apa susahnya Ustaz? Saya malah lupa. Apa ya? Oke, sebutkan Nabi ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW. Khusus mereka berdua. Salah satu. Yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi ini diimani sama orang Nasrani. Nabi siapa? Nabinya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Huruf depannya I. Ini namanya kayak nama ini. Angkat tangan. Berdua salah satu. Namanya mirip temanmu ini. Apa? Oh, Ibrahim. Ini loh, nama temanmu siapa? Ini. Dia dulu siapa? Nih, pakai ya. Oke. Terus ada nanti kamu saya kasih tapi nanti di rumah ya. Oke, terus pertanyaan keempat. Ayo yang putri semangat, mana suaranya? Oke, yang putri ya, khusus putri ya. Apa yang putri? Siapa ibunda Nabi Muhammad SAW? Kayaknya Ustazah pernah kasih pertanyaan itu. Sini sudah pasti kamu bisa jawab. Yo, siapa? Oke, sini. Nah,
Sebutkan rukun Islam yang kelima, yang putri, khusus yang putri, rukun Islam yang kelima. Angkat tangan, angkat tangan. Ya sini, yang angkat tangan. Angkat tangan, sebutkan apa jawabannya? Jangan bingung. Apa? Oke, pintar terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ustaz berharap adik-adik sekalian dengarkan dan renungi apa yang Ustaz katakan. Ini terkait dengan orang tua, kasih sayang orang tua terhadap kalian semua. Jadi itu fokus, dengarkan, dan resapi. Ini adalah renungan tentang kasih sayang orang tua selama ini kepada kita semua sebagai anak-anak. Ustaz juga sebagai anak, Abang Ferry juga sebagai anak, Ustaz Irham juga sebagai anak, Om Pi juga sebagai anak. Bahkan yang sudah orang tua pun masih membutuhkan sosok kedua orang tua. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan ibu. Ibu mengandung kita 9 bulan lamanya. 2 tahun lamanya ibu mengandung kita di dalam pelukan. Ibu yang setetes air susunya. Meskipun kalian balas dengan menjual segala hartamu yang ada di langit dan di bumi, maka tidak akan pernah lunas dan tidak akan pernah lunas. Begitu juga Papa yang begitu hebat, yang terpandai mengeluh ketika dia sakit. Bahkan ketika dia terbalik lemah dan sakit, dia terpandai bermanja di hadapan anak-anaknya. Ibu orang yang paling kuat. Bahkan terkadang di malam hari kalian berhenti menangis karena kesakitan. Dialah yang paling terpukul dengan rasa sakitmu. Walaupun di tengah malam, dia akan keluar mencarikan obat untuk kalian. Dia tidak takut di gelapnya malam, meskipun di luar hujan turun dengan derasnya. Walaupun di luar hujan turun dengan derasnya, dia tidak takut dengan derasnya hujan, meskipun dia balik dalam keadaan basah kuyup membawa obat untuk kalian. Karena yang ditakuti anak-anak yang menangis karena kesakitan. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling hebat ini berada di sisi kalian ketika kalian pulang ke rumah. Mereka tak pandai bermanja di hadapan anak-anaknya ketika mereka lelah. Mereka melakukan itu semata-mata ingin membahagiakan kalian. Tapi di saat kalian marah meminta, kalian berkata kasar kepada mereka. Bahkan kalian sempat membanting kursi, membanting pintu, bahkan pecahkan kaca di hadapan mereka. Tahu kenapa ibumu tahu menangis di hadapan kalian anak-anak? Karena dia tidak mau anaknya jadi durhaka, dia akibatkan air matanya. Anak-anak, saat ini ketika kalian pulang ke rumah, lihat wajah mereka. Sadarkah kalian kalau mereka sudah tua? Ini wajahnya telah kering. Rambutnya satu persatu telah memutih. Mereka tidak abadi di samping kita. Apakah kalian akan menyesal? Orang yang paling sabar ini sering kau bentak. Orang yang paling kuat ini sering kau hianati. Orang yang paling hebat ini sering kau berkata kasar ketika kalian marah meminta. Tapi dia selalu mendoakan kesuksesan kalian. Dia selalu berusaha membahagiakan kalian anak-anak. Sayangilah mereka. Tapi di saat engkau menyesal anak-anak, ketika engkau belum tubuhnya sudah terbalik kaku tak bernyawa, ketika kau cium keningnya sudah ingin membeku tertutup kain kafan, disitulah penyesalan kalian mulai terasa. Disitulah penyesalan kalian mulai mengerti. Dan kalian akan pasti mengucapkan, bangun mama, bangun papa. Tapi penyesalan itu sudah lagi tidak berguna anak-anak. Bagi seorang anak, Ustaz ingin menyampaikan, pulang dari sini, pegang tangan ibu. Mulailah berkata dengan papa dan mama itu dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut. Tidak ada Ustaz mau dengar keluhan dari kedua orang tua kalian bahwa melapor kepada Ustaz dan Ustazah bahwa anaknya
melawan kepada ibunya. Sesungguhnya ibu adalah Allah ciptakan malaikat tanpa adanya sayap, wahai anak. Maka dari situ dengan malam ini Ustaz berharap bahwa kalian adalah kebanggaan bagi mereka. Saat ini orang tua menikmati momen bersama kalian anak-anak. Yang ditakuti orang tua ketika anaknya sudah dewasa, beranjak dewasa, bahkan hidup berkeluarga, maka orang tua sudah tidak punya lagi waktu bersama kalian anak-anak. Ketika ibumu lelah berbaring, yang siap dipangkuan mereka itulah kamu anak-anak. Yang siap dipelukan mereka itulah kalian anak-anak. Maka nikmatilah momen ketika ibumu dan bapakmu masih ada anak-anak. Jangan sekali-kali kalian menghindari mereka. Karena kenapa? Allah mengatakan bahwa sudah ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sudah ada di bawah telapak kaki ibu anak-anak. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, tapi keramat ibumu yang ada di rumah. Maka muliakanlah ibumu, senangkan hati mama, senangkan hati papa, buatlah papa bahagia, buatlah mama bahagia. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan anak-anak tiket masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, Allah akan menjadikan rezeki kalian anak-anak seperti rezekinya para raja-raja. Maka dari itu pada malam hari ini Ustaz sekali lagi ingin menyampaikan, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang awal kalian ini berkata yang tidak sopan kepada papa dan mama, mulai malam ini, detik ini, pulang ke rumah, cium tangan mereka, rapat tangan mereka. Mereka tangannya kasar karena mencari upah untuk menyekolahkan dan membahagiakan anak-anak di masa depan kelak. Sekian renungan dari Ustadz tentang kasih sayang orang tua terhadap kalian anak-anak. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.